Alang. Ya, silakan kelompok 6. Sudah kelihatan, Pak? Ya, sudah siap. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 proyek sistem komputer ingin mempresentasikan hasil final dari alat yang telah kami buat. Untuk anggotanya sendiri ada saya, Ilhamsyah, ada Andrian Wahyu, ada Peri, ada Imam, ada Yogi, ada Aryansyah, ada Rashad. Oke, kita masuk aja. Salah satu. Masuk aja. Slide kedua. Belum berak ya? Di sini untuk profil dan kontribusi anggota tim, di sini ada saya sendiri, tugas saya adalah memenuhi tugas masing-masing anggota, terus ada Muhammad Yogi, Azizi buat analisa proposal atau jurnal atau mencari yang referensi, ada Muhammad Ardoy, jawab, ada Muhammad Rashad Nopal, implementasi, ada Imam Wahyudi, analisa juga, terus ada Andrian Wahyu, Tafianto sebagai penulis dan perancang, ada Peri Panca sebagai penulisan juga. Oke, bisa dilanjut. Latar belakang Indonesia merupakan negara tropis di mana iklim tropis menyulitkan dalam bidang pertanian. Di era sekarang terlalu banyak lahan kosong yang dijadikan bangunan berupa gedung perkantoran dan rumah. Beberapa faktor juga menjadi kendala atas keberhasilan panen para petani. Di antara faktor tersebut adalah musim hujan yang panjang, sinar matahari yang kurang efisien, dan serangan dari hama. Usaha peningkatan produksi dapat ditempuh dengan usaha intensifikasi. Usaha intensifikasi adalah usaha mengoptimalkan faktor alam yang mempengaruhi produktivitas tanaman, meliputi pengelolaan tanah, udara, dan air. Pada usaha ini diperlukan dorongan dari kemajuan teknologi agar pembudidayaan tanaman lebih efisien. Di zaman ini banyak teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan bercocok tanam di kebun sendiri. Contohnya itu smart greenhouse. Smart greenhouse adalah salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk membantu manusia agar dapat memproduksi sendiri tanaman dengan menggunakan smart greenhouse. Manusia tidak perlu merawat tanaman dengan intensitas yang tinggi. Pengawasan juga dapat dilakukan dengan cermat dengan adanya monitoring melalui smartphone. Smart greenhouse dapat membantu manusia memenuhi kebutuhannya terhadap tanaman dengan lebih efektif dan tidak terpengaruh oleh ketersediaan di pasaran. Solusi. Dari latar belakang tersebut, kelompok kami mendapatkan solusi berupa pembuatan prototipe sistem monitoring dan kontrol rumah kaca, di mana menggunakan microcontroller Node MCU-USB 8266 sebagai proses data yang masuk, dan menggunakan sensor suhu dan kelembaban udara untuk memonitor suhu dan kelembaban pada ruangan rumah kaca. Menggunakan motor servo sebagai buka dan tutup atap dan kipas sebagai pendingin ruangan jika suhu ruangan terasa panas. Aplikasi Blink digunakan untuk memonitor dan mengontrol rumah kaca melalui smartphone. Berikut adalah teknologi yang digunakan. Ada pendisi, pompa mini, relay, servo, microcontroller Node MCU, sensor DHT22, sama breadboard modul power supply MB102.
ini gambaran flowchart-nya, di mana kita bakal mulai programnya itu dari mulai, habis itu kita masuk ke inisialisasi sensor DHT22, dia nanti bakal ngebaca sensor suhu di dalam ruangannya. Nah, habis itu kita masuk ke scanning suhu dan kelembabannya. Di situ lagi diproses buat kondisi dalam ruangan itu berapa. Kalau misalnya dia kondisinya itu ada dua, ada yang suhunya lebih dari 30 sama kurang dari 30. Kalau dia masuk yang ke 30, dia bakal masuk ke yang ini, yang suhu kurang lebih dari 30. Kalau iya, dia ke bawah ke proses selanjutnya, di mana atap smart garden yang telah dibuat akan terbuka. Terus step selanjutnya, kalau ini kondisinya ketika dia pagi hari atau enggak pas dia yang hari, dia bisa buka atap terbuka smart greenhouse-nya, pompanya on, ini buat nyiram air di pagi hari. Terus kalau misalnya udah melakukan proses atap terbuka sama pompa on, ya kalau misalnya udah agak sejuk, atap tertutup, terus ke proses selesai. Terus kalau misalnya tadi kondisinya yang masuk ke kondisi kurang dari 30, dia bakal ngelooping terus di scanning suhu dan kelembabannya. Terus kalau misalnya dia suhunya lebih dari 30 derajat Celcius, dia kipasnya bakal kipas on, terus jika suhu normalnya kurang dari 27 sampai 30 Celcius, maka kipasnya mati. Ini di mana kondisinya suhunya ini lagi panas, di mana kipasnya mati. Habis itu nanti dia ke proses selesai, terus di looping terus sampai proses selanjutnya. Okay, next. Berikut adalah yang dipakai, yaitu DHT22, merupakan modul sensor yang berfungsi untuk mengukur dua parameter lingkungan sekaligus, yaitu suhu dan kelembapan udara, di mana pengguna dapat memantau kondisi tanamannya jika kondisi panas. Lalu selanjutnya ada modul breadboard power supply MB102, di mana dapat memberikan dua tegangan supply DC, yaitu tegangan 5 volt dan 3,3 volt. Selanjutnya ada microcontroller NOT MCU ESP8266, di mana mempunyai kegunaan menjalankan fungsi microcontroller dan juga koneksi internet. Lalu ada motor servo digunakan untuk membuka atap rumah kaca. Selanjutnya ada kipas DC, digunakan jika kondisi suhu panas, maka akan menurunkan suhu yang sejuk. Berikut ada pompa celup mini, digunakan untuk menyiram air kepada tanaman agar mendapat nutrisi selain mendapat cahaya matahari. Di sini ada blok diagram untuk alat yang kami buat. Di sini kita pakai aktivator adaptor yang tegangannya plus 12 volt, di mana nanti dia ada 3 proses, blok input, blok proses, sama blok output, di mana di blok input itu dia nanti si sensor DHT11 itu dia bakal scan suhu yang ada di dalam ruangan ya. Nah, terus di sini kita pakai blink, kenapa kita ganti ke blink? Soalnya jadi kita pakai Telegram, tapi karena di Telegram itu banyak problem-problem yang tidak kurang kami pahami, jadi kita pindah ke blink untuk implementasinya dipantau melalui internet. Jadi di blink ini kita kasih button atau bisa mengontrolnya dari HP atau nggak dari komputer, dimana kalau misalnya suhu DHT-nya panas, maka kita bisa menyalakan button di blink. Di button di blink-nya itu kita udah masangin yang dimana ada kipas fan, tombol untuk kipas fan,
mati sama nyala, terus ada pompa air buat dia nanti nyiram airnya untuk tanaman. Terus yang ketiga ada motor servo di mana dia nanti tombolnya kita bikin tombol buat nanti kita buka atapnya cara dari jarak jauh. Di situ di blok proses, di blok node MCU SP8266 dia bakal diproses sama si node MCU SP8266 mulai dari dia proses di DHT, motor servo, linknya, wifi-nya. Nah, terus di sini ada blok output. Blok outputnya di sini seperti yang udah dijelaskan di flowchart. Di sini blok outputnya kita pakai motor servo, kipas DC, sama pompa air DC. Cuma prosesnya tadi sama yang udah saya jelasin. Motor servo bakal nyala kalau misalnya kondisinya di dalam ruangan itu panas, dan dia bakal buka atap. Ini untuk kondisi dia pada kondisi pagi hari atau enggak siang hari. Terus kipas DC juga bisa digunain di dua kondisi, bisa di siang hari atau malam hari. Siang hari buat kalau misalnya di dalam ruangannya itu terlalu panas, kita bisa nyalain si kipas DC-nya. Kalau misalnya di malam hari, misalnya di ruangannya itu tutup sama semua udara, kita bisa nyalain kipas DC-nya biar sejuk juga, jadi nggak terlalu pengap tanaman yang ada di dalam. Pompa airnya juga ini untuk satu kondisi doang, di mana dia di pagi hari. Dia bakal diaktifin sama ya di pagi hari kebanyakan. Oke, next. Bisa dilanjut. User interface. Interface akan digunakan berupa pemberian informasi dan pengontrol melalui smartphone, sehingga pengguna dapat mengatur kondisi yang diinginkan pengguna hanya sekali sentuh atau dari jarak jauh dengan smartphone. Berikut adalah gambar dari tampilan aplikasi di layar LCD Blink. Ada button pompa air, button kipas, button servo, dan ada indikator nilai suhu dan kelembapan udara pada ruangan. Berikut ada hasil uji coba di gambar berikut. Di button kipas off, kondisi kipas non-aktif. Button kipas on, kondisi kipas aktif. Selanjutnya juga gambar yang di gerak. Jika button servonya off, kondisi atap bakal tertutup. Dan jika button servonya on, kita bakal buka. Di button pompa air, ketika buttonnya off, kondisi air tidak dapat mengalir. Ke button pompa airnya on, kondisi airnya. Ini kalau misalnya dia dikonsepin sama yang user interface yang tadi, ini kondisinya Pak untuk nanti kalau misalnya kita main pencet-pencet tombolnya di Blink. Okay. Lalu ada rancangan biaya. Komponen pertama yaitu Node MCU SP8266. Kita menggunakan satu dengan harga 34.000. Lalu ada modul DHT 11. Kita menggunakan satu juga dengan harga 20.000. Lalu ada motor servo SG90 dengan harga 21.000. Lalu ada kabel jumper dengan harga 30.000. Ada juga breadboard power supply dengan harga 10.000. Lalu ada relay yang berharga 15.000. Untuk jack DC kita menggunakan 2 buah jack DC dengan harga masing-masing 2.000. Lalu ada fan DC dengan 1 buah dengan harga 5.000. Jadi total rancangan biaya yang kita buat adalah 150.000. Nah, ini jadwal pelaksanaan proyek kelompok kami yang warna biru itu tuh hari pekerjaan kami, di mana di minggu pertama itu hari minggu di bulan Maret. Di bulan Maret kebanyakan dia itu perancangan dari minggu 1 sampai 4. Terus kita mulai analisa
dari perancangannya itu dimulai dari minggu kedua sampai keempat. Terus perancangannya untuk alat yang kami buat sekitar di minggu keempat bulan Maret. Di bulan Maret ini juga ada presentasi progres lupa dicentang di minggu ketiga kalau nggak salah. Nah, terus kita masuk ke minggu bulan April minggu ke-1 kita sudah mulai merancang alat-alatnya pokoknya dari minggu 1 sampai minggu keempat. Ini kebanyakan kami melakukan perancangan untuk alat kami. Terus di bulan Mei minggu pertama juga masuk perancangan, dipotong sama libur tanggal merah 2 hari. Di tanggal 4-nya kita udah mulai presentasi progres yang dimana di bulan Mei kemarin presentasi kedua. Di bulan Juni kita udah mulai implementasiin alatnya dari minggu pertama sampai keempat. Terus di bulan Juli implementasinya di minggu pertama doang. Nah, terus di minggu kedua sampai keempat yaitu kita udah mulai uji coba, presentasi akhir yang sedang dilakukan sekarang sama pembuatan poster. Terus kendala yang kami hadapi selama dari 4 bulan ini kebanyakan sih dari motor servo itu ternyata salah ketik masukin portnya, jadi kemarin baru coba ternyata bisa untuk itu. Next bisa dilanjutkan. Kesimpulan proyek ini, penelitian ini merancang suatu sistem berbasis aplikasi Android, di mana kelompok kami menggunakan Node MCU ESP8266 sebagai proses pengolahan dan pengiriman data melalui internet yang kelompok kami konekkan dengan bahan yang kami gunakan yang telah kami jelaskan, di mana menggunakan DHT11, pompa air, kipas fan, dan motor servo. Hasil sensor tersebut akan kelompok kami tampilkan pada Blink, sehingga sistem kontrol akan berjalan secara otomatis untuk penyiraman tanaman pada greenhouse, memantau suhu dalam ruangan sekaligus mengaktifkan kipas fan agar suhu dalam ruangan tidak overheat ketika siang maupun malam hari. Motor servo agar mendapatkan sinar matahari dan menyejukkan di pagi hari. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sensor ultrasonik untuk memonitor air pada bak penampung. Untuk pengembangan selanjutnya bisa ditambah dengan sensor PIR. Untuk pengembangan selanjutnya bisa ditambah dengan LED. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Bisa ditanyakan. Ya. Jadi kira-kira pada saat membuat ini di percobaan itu apa kesulitannya? Humidity-nya gimana itu? Ngeset humidity-nya gimana? Atau mengikuti ruang aja, keadaan biasa aja, keadaan normal aja. Terus diukur kelembaban atau itunya, suhunya. Gimana? Jadi gimana Pak tadi Pak? Pada saat percobaan itu kamu ngukur humidity-nya, kelembaban ya, salah satunya tadi kelembaban ya. Iya. Iya. Gimana itu untuk menunjukkan konsepnya, kemudian akhirnya kalau kelembaban kurang kan ada aksinya kan.
Ya. Gimana itu? Oke, jadi konsep dari alat yang kami bikin ini kan kita kan cuma fokusnya itu ke buat memantau suhu di dalam garden rumah kaca gitu. Ya. Nah, di sini kita pakainya itu kan pakai DHT 11. Ya. Sebenarnya sama aja sih, mau itu dia DHT 11 sama DHT 22. Bisa mengukur suhunya dalam ruangan. Nah, di situ tuh kita tuh bikin kondisi ada sekitar 2 kondisi. Kalau misalnya si kondisi di dalam ruangannya itu suhunya panas sekitar 30 derajat ke atas gitu. Misalnya pagi hari kondisinya itu kan masih dalam ruangan tertutup. Nah, kalau misalnya kita pantau dari misalnya pagi-pagi kan kita udah mulai beraktivitas, ngelihat dari jarak jauh di mana di blinknya itu kita bisa memantau suhu yang ada di ruangannya. Nah, ketika misalnya suhunya ternyata di pagi harinya itu udah mulai panas, kan kadang kan kondisi sekarang kan juga berubah-ubah, kadang panas, kadang adem. Jadi kalau misalnya dia kondisinya panas, kita tinggal ketik tombol yang ada di blink, di mana nanti kita pertama ketik tombol si motor servonya itu kita ketik, nanti atap rumah yang tadi ya ditutup jadi dibuka, terus di atapnya itu kami kasih saringan supaya jaring buat dalamnya itu nggak kemasukan debu, bisa pasang jaring atau nggak bisa pasang plastik di atapnya supaya nggak dapat sinar cahaya. Terus kalau misalnya kita ketik kan kebuka tuh motor servonya. Nah, itu untuk sirkulasi udara buat di pagi hari doang sih itu. Nah, terus kalau misalnya kipasnya juga kalau misalnya aksi di pagi hari mungkin untuk dapet suhu dari luar masih seger, jadi kipas kemungkinan nggak bakal nyala karena kondisi pertama si motor servonya buka atapnya itu masih di pagi hari, jadi mungkin itu udara yang ada di dalam ruangannya itu jadi cepat sejuk. Nah, terus habis itu kalau misalnya udah sejuk ataupun udah mulai agak siangan sekitar jam 9-10-an, kita tutup lagi ruangannya itu, ditutup lagi. Nah, kan nanti kan dia kan masuk ke kondisi pada siang hari. Di siang hari kan nggak mungkin kita buka atap buat dapat udara sejuk. Jadinya kita pakai fan, di mana fan-nya itu kita nyalain buat nunjukin udara yang ada di dalam ruangannya itu. Terus pompa air juga bisa tadi lupa, pompa airnya bisa dipakai di pagi hari buat nyemprot tanamannya supaya subur. Soalnya kan siklus buat nyemprot kan beberapa tanaman kan ada yang bisa semprot 2 hari sekali, ada yang bisa sehari sekali doang. Nah, terus yang hari itu pasangnya kipasnya. Nah, untuk kondisi malam hari mungkin konsepnya dia cuman kalau misalnya di dalam ruangan dia panas kan pengap juga, bisa dinyalain kipasnya juga dari blinknya sendiri sehingga suhunya itu jadi nggak terlalu pengap banget kalau malam. Kan nggak mungkin kalau malam itu kita buka motor servo buat mencari sinar matahari, atau sinar bulan gitu, Pak. Oke, siap. Boleh ditampilin itu posternya? Oke, Pak. Ini untuk poster yang kami buat, yang kita zoom. Jadi di sini kita bikin prototype sistem kontrol suhu dan kelembaban pada rumah kaca atau smart garden menggunakan ODMC USP 826. Jadi kita nambahin gambar skematik, gambar alatnya, gambaran umumnya kayak gini.
Ini kita masukin pengembangan, di mana dia menambahkan sensor HCSR sebagai indikator pada penampungan. Ini lupa nambah lagi yang dua tadi. Terus ini identifikasi masalahnya, memantau suhu ruangan garden, cara kerja sama kayak yang di PPT. Terus ini tujuannya agar mempermudah mantau dan mengontrol. Terus komponen hardware-nya ini yang tadi udah disebutkan di dalam PPT. Dan ini untuk acknowledgement-nya kita menerapkan nama Bapak Iqbal, Pak Iqbal selaku dosen pembimbing untuk proyek ini untuk melakukan proyek sistem komputer yang telah memberikan saran, dan juga kami berterima kasih kepada Liberty Anjur dan juga Gusti Muraoka yang telah memasukkan atau memberikan saran supaya alatnya bisa jalan. Ini untuk poster yang telah kami buat. Ya, referensinya jangan lupa itu dimasukin juga ya, poster-poster. Oke, Pak. Nah, terus ini urutannya diatur dimulai dari tujuan ya, dari latar belakang, harusnya ada penjelasan latar belakang. Ya, kenapa harus bikin alat ini gitu. Itu harus ada penjelasannya ya. Jadi tambah lagi. Oh iya, lupa dimasukin, Pak. Ya. Jadi itu tinggal dilengkapi aja ya posternya. Ya udah, mungkin itu saja, cukup sekian. Ya. Silakan ditutup. Oke, Pak.